Shalom Bapak Ibu Saudara pemirsa Bahana TV yang saya kasihi. Salam sejahtera dalam Kristus. Hari ini kita akan berbicara tentang memuridkan anak desa. Beberapa orang tentu bertanya-tanya apa perlunya memikirkan anak, ya. Bukankah lebih baik kita memikirkan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan masyarakat? Tapi saya mau kita mendengar sebuah cerita yang begitu penting, yang menginspirasi kita tentang Dwight L. Moody. Moody adalah seorang penginjil yang luar biasa di Amerika. Dan satu kali dia waktu senja sudah tiba, dia kaget, dia berkata sama istrinya, "Oh, saya lupa satu hal. Hari ini saya belum memberitakan Injil kepada siapapun juga." Lalu kemudian dia Moody keluar dari rumah dan dia mencari orang-orang yang bisa dia sampaikan berita Injil. 1 jam berlalu, kemudian dia kembali ke rumahnya, lalu dia berkata pada istrinya, "Puji Tuhan, hari ini ada 2,5 jiwa yang menerima Yesus." Istrinya bertanya, "Maksudmu 2 orang besar dan 1 anak kecil?" Lalu D.L. Moody berkata, "Salah. Maksudku adalah 2 anak kecil dan 1 orang dewasa." Kenapa demikian? Karena orang dewasa, katakanlah dia usianya 50, berarti mungkin usia hidupnya tidak panjang lagi. Mungkin dia sudah menghabiskan separuh dari hidupnya. Tetapi kalau anak usia 10 tahun, dia mendengar berita Injil, menerima Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, maka dia masih punya harapan hidup yang begitu panjang, ya toh, untuk dia bisa melayani Tuhan. Ya. Jadi menarik. Dari apa yang disampaikan Moody, kita melihat betapa anak itu begitu penting. Sedikitnya ada 2 alasan penting mengapa kita perlu memuridkan anak desa. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata bahwa anak itu berharga di mata Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 18 ayat 5 dikatakan, "Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Ayat ini berbicara bagaimana Yesus bersama murid-muridnya, lalu kemudian Yesus mengundang seorang anak untuk berdiri di tengah-tengah mereka. Dan saat itu Yesus menyampaikan kebenaran ini. Kenapa anak-anak ditaruh di tengah? Karena dia ingin anak ini menjadi pusat perhatian. Dia ingin anak ini menjadi fokus perhatian. Jadi di sini kita melihat betapa Yesus menempatkan anak di tempat yang penting. Apalagi dikatakan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, sesungguhnya ia menyambut aku, kata Yesus. Betapa pentingnya anak di mata Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak mendaki seorang anak terhilang. Ya. Maka dia memberikan perumpamaan tentang 100 domba yang dipelihara, lalu kemudian ada 1 yang terhilang. Ya. Dalam Injil Matius 18 itu disampaikan, dalam Injil Lukas 15 disampaikan. Cuma kerap kali kita tidak pernah memahami bahwa konteks 2 bagian firman Tuhan berbeda. Ya. Dalam Injil Lukas 15 yang kerap kali dikutip banyak orang, konteksnya adalah waktu itu Yesus sedang berbicara, sedang melayani banyak orang yang dikategorikan sebagai orang yang berdosa, pemungut cukai. Yang Injil Lukas 15 ayat 1 dikatakan biasanya datang kepada Yesus. Jadi bukan sesekali, tetapi banyak kali orang-orang berdosa datang kepada Yesus. Yesus disebut sebagai sahabat orang berdosa. Dalam konteks itulah ayat itu disampaikan bahwa ada 1 domba yang hilang, maka gembala akan mencari yang hilang itu. Dan kalau itu ditemukan, dia akan bersukacita dan bergembira. Sehingga orang berpikir tentang orang yang hilang, tentang orang yang tersesat, selalu dalam konteks orang dewasa. Tetapi Injil Matius 18 berbicara hal yang lain. Karena Yesus berbicara dalam konteks tentang anak-anak. Karena itu dikatakan waktu gembala itu mengetahui ada 1 domba yang hilang, dia mencarinya sampai didapatkan anak itu. Waktu domba itu didapatkannya, maka dia bergembira, dia mengajak orang-orang datang. Lalu Injil Matius 18 ayat 14 dikatakan demikian, "Demikian juga Bapakmu di sorga
tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi kali ini penekanannya kepada anak-anak. Yesus tidak mau ada seorang pun dari anak-anak yang terhilang. Jadi luar biasa ya. Nah, sekarang bagaimana kita memuridkan anak desa? Hal apa saja yang dibutuhkan? Seorang anak lahir dalam keadaan yang berbeda sekali, ya. Anak itu lahir dalam tanda kutip dalam keadaan yang miskin. Apa maksudnya? Maksudnya kalau binatang, anak binatang seperti ayam yang menetas, dia langsung bisa berjalan, tidak berapa lama dia bisa matuk-matuk, dia bisa makan sendiri. Tetapi berbeda dengan manusia. Anak waktu lahir, dia dalam keadaan tidak berdaya. Kalau tidak hadir orang dewasa yang mengasihi dia, yang peduli kepadanya, maka anak tidak akan bisa hidup. Demikian pula halnya dengan memuridkan seorang anak di desa, dibutuhkan kehadiran seorang dewasa yang punya hati mengasihi dan rela membimbing anak itu. Ya, supaya anak berakar ke bawah dan bertumbuh ke atas. Ya. Seperti Yesus dalam Injil Lukas 2 ayat 52 dikatakan, Yesus bertambah besarnya dan bertambah hikmatnya. Makin dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia. Jadi bicara aspek pertumbuhan seorang anak ya. Bertumbuh secara fisik, bertumbuh secara intelektual, hikmat, bertumbuh secara rohani, bertumbuh juga secara sosial dalam interaksi dengan sesamanya. Nah, anak desa punya konteks yang berbeda dengan anak di kota. Kenapa? Karena desa umumnya jauh dari perkotaannya. Maka akibatnya dia dalam tanda kutip miskin terhadap akses kemajuan zaman. Ya. Sehingga kemudian akibatnya kalau dibiarkan maka anak bisa tidak punya akses terhadap pengetahuan, ya, terhadap wawasan, etika maupun peradaban. Ya, karena itu penting kehadiran orang dewasa di situ. Kalau kita tanya pada anak-anak tentang cita-citanya, apa cita-citamu nak? Maka umumnya anak desa coba berkata, saya mau jadi guru, kedua saya mau jadi polisi. Kenapa? Karena dua hal itu yang mereka lihat dalam keseharian, yang mereka anggap ini orang hebat, begitu ya. Nah, begitu juga dalam sisi kualitas pendidikan, ya. Jadi bukan rahasia bahwa makin jauh dari pusat, kualitas pendidikan relatif lebih rendah, ya. Ditambah juga ketidakmampuan orang tua untuk mendampingi, membimbing anaknya dalam pelajaran-pelajaran di sekolah. Karena itu harus ada seorang yang berhati sebagai hamba Tuhan, yang sedia dan rela mendampingi anak-anak. Aspek lain dari memuridkan seorang anak di desa adalah bahwa memuridkan itu bersifat holistik. Artinya tidak bisa hanya berbicara aspek rohani saja. Ya, kita harus memikirkan aspek fisik, intelektual, dan sosial. Kalau anak kekurangan gizi, bagaimana mungkin dia bisa belajar dengan baik? Kalau anak kekurangan makan, bagaimana mungkin dia bisa punya pelajaran yang baik? Ya. Jadi aspek ini juga harus diperhatikan. Begitu juga aspek sosial, interaksi dengan teman dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ada aspek rohani, aspek jasmani, aspek jiwani. Dan anak harus dibimbing untuk punya arah dan punya tujuan yang jelas. Sehingga anak juga perlu punya pengetahuan yang baik, wawasan yang cukup, serta mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, anak juga membutuhkan waktu yang panjang. Ya, memuridkan anak membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sama halnya dengan orang tua yang mempunyai anak. Ya, dia dari bayi, jadi tumbuh jadi anak, ya, lalu terus remaja, pemuda. Ada satu rentang waktu yang cukup panjang. Begitu juga seorang yang ingin memuridkan anak desa, maka dia
harus berani menyediakan waktu. Tidak cukup 1-2 tahun. Mungkin dia perlu 14 tahun membimbing anak sejak kecil, sejak TK, sampai dia SD, sampai dia SMP, sampai dia SMA, dibimbing, dibina terus. Ya, sehingga anak menjadi dewasa, baik rohaninya, dewasa dalam pemikirannya, punya wawasan yang baik, ya, punya karakter yang benar, dan kemudian dia ngerti tujuan hidupnya. Jadi butuh waktu, butuh kasih, butuh pengabdian. Satu kali saya membuka sebuah TK di sebuah dusun, ya. Lalu pada hari pembukaan TK tersebut, kami mengundang beberapa orang perangkat desa dan juga mengundang kepala sekolah SD. Lalu kepala SD duduk di sebelah saya dan dia bertanya satu pertanyaan yang menurut saya agak aneh. Pertanyaan sederhana, dia berkata, Pak, boleh tahu gurunya nanti tinggal di mana? Oh, ya tinggal di sini, Pak. Kan sekolahnya di sini. Saya berkata begitu. Tetapi saya merasa aneh. Lalu saya bertanya balik kepada dia, kalau Bapak tinggal di mana? Dia tersipu-sipu malu, dia berkata, saya tinggal di kota kecamatan, Pak. Loh, lalu kalau begitu jam berapa sekolah dimulai? Ya kalau bisa jam 8, kalau tidak bisa ya jam 9. Karena akses relatif sulit ke desa itu. Kenapa ini terjadi? Karena kurang pengabdian. Kurang pengabdian. Jadi sungguh dibutuhkan orang yang mengasihi, yang rela berkorban, mendampingi anak-anak. Dibutuhkan orang yang mengerti memuridkan itu aspeknya holistik. Dibutuhkan juga orang yang sedia memberikan waktunya, bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Karena dia menjadi orang tua yang kedua buat si anak tersebut. Ada sebuah kisah yang menarik tentang Helen Keller. Ya. Anak ini lahir waktu usia 19 bulan kena demam, lalu berakibat dia buta dan tuli. Padahal Helen lahir dalam keluarga yang kaya, yang cukup beradab. Nah, pada waktu itu kemudian orang tuanya bingung bagaimana keadaannya ini bisa ditolong. Dia mencari siapa yang bisa menolong. Pada saat Helen berusia 7 tahun, seorang bernama Annie Sullivan berkata dia siap menolong. Dan ternyata Annie dulu pernah buta. Dan dia sekarang bisa melihat. Lalu kemudian dia terbeban. Lalu dia menangani Helen sedemikian rupa. Dengan kasih sayang, tapi dengan disiplin. Tidak mudah. Bayangkan, anak yang sejak kecil sudah 19 bulan, dia buta, tidak bisa melihat. Telinganya tidak bisa mendengar. Tentu frustrasi. Dan frustrasi dia nyatakan dalam berbagai bentuk. Pada waktu makan bersama orang tuanya, dia lempar piringnya, pecah berantakan. Di situ Ani berkata pada orang tua Helen, kalau Bapak mau saya mendidik anakmu, berikan sebuah pavilion terpisah, saya akan tinggal bersama Helen, dan saya akan mendidik dia dengan cara yang benar, dengan kasih tetapi dan disiplin. Dan akhirnya pada usia 10 tahun, Helen bisa berbicara. Dan kemudian akhirnya dia bisa sekolah, akhirnya dia bisa masuk perguruan tinggi, dia selesai studinya, dan Helen Keller dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa membela hak-hak perempuan. Dan dia memberikan inspirasi pada banyak orang yang cacat, bahwa sesungguhnya selalu ada harapan dan bisa menjadi alat Tuhan yang berguna menguatkan orang lain. Tapi Helen Keller tidak akan pernah terjadi seperti itu jikalau tidak ada Annie Sullivan yang mau mendampingi dan membimbingnya. Untuk memuridkan anak desa dibutuhkan Annie Sullivan. Annie Sullivan. Apakah saudara berkata ya pada panggilan Tuhan untuk memuridkan anak desa? Tuhan membutuhkan banyak orang yang punya kasih yang besar untuk mendampingi mereka. Pepatah Tiongkok berkata, kalau mau tanam padi, itu hanya setahun saja.
tanam padi. Tetapi kalau punya waktu 10 tahun, ya tanam pohon. Tapi kalau saudara mau dampaknya sepanjang umur hidup, didiklah seorang manusia. Maka sungguh hidup maka jadi berkat yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, sungguh menyerahkan betapa banyak anak-anak-Mu di desa-desa yang membutuhkan kehadiran orang-orang yang bersedia menolong mereka, mendampingi mereka, membangkitkan mimpilah hidup mereka, sehingga mereka menjadi orang yang akan menjadi berkat bagi bangsa, bagi gereja dan masyarakat. Bapa, kami berdoa sungguh Engkau panggil banyak anak-anak muda yang mau memberi dirinya menjadi saluran berkat untuk mendampingi anak-anak di desa-desa yang membutuhkan kasih, membutuhkan dorongan, membutuhkan orang-orang yang sungguh membela hidup mereka. Bekerjalah ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu demi anak-anak yang ada di desa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.